Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Ayu Ningtyas. Saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh sosiologi, yakni Emile Durkheim. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang biografi Emile Durkheim. Berasal dari keluarga Yahudi di Prancis. Ayahnya merupakan seorang rabi. Bahkan Durkheim merupakan keturunan dari pendeta. Meskipun demikian, setelah lulus sekolah, Durkheim memilih meninggalkan keyakinannya dan berubah menjadi orang yang humanis dan rasional. Durkheim menolak menjadi seorang pendeta. Sejak saat itu, perhatiannya terhadap agama menjadi bersifat akademis daripada teologis. Hidup Durkheim sendiri bersifat sangat sekuler. Ia ingin membuktikan bahwa fenomena keagamaan lahir dari faktor-faktor sosial, bukan dari faktor ilahiyah. Durkheim tertarik pada pendekatan ilmiah terhadap masyarakat sejak di awal karirnya. Ini adalah konflik pertama dari banyak konflik dengan sistem akademik Prancis yang saat itu masih belum mempunyai kurikulum ilmu sosial. Durkheim merasa ilmu kemanusiaan tidak menarik. Minat Durkheim terhadap fenomena sosial didorong adanya politik. Kekalahan Prancis dalam perang telah memberikan pukulan terhadap pemerintahan republikan yang sekuler. Banyak orang yang menganggap dengan pendekatan Katolik dan sangat nasionalistik sebagai satu-satunya jalan untuk menghidupkan kembali kekuasaan di Prancis yang saat itu memudar di Eropa. Seseorang yang berpandangan seperti Durkheim tidak mungkin mendapat tempat atau tidak akan mendapat pangkat di Paris. Dan karena itu, setelah belajar setahun di Jerman, Durkheim memutuskan untuk pergi ke Bordeaux pada tahun 1887, yang saat itu membuka pusat pendidikan guru yang pertama kali di Prancis. Di sana ia mengajar tentang pedagogi dan ilmu-ilmu sosial. Dari posisi ini, Durkheim memperbarui sistem sekolah di Prancis dan memperkenalkan studi ilmu-ilmu sosial dan kurikulumnya. Yang tampak pada kepercayaan Durkheim adalah keyakinan yang terlebih dahulu sudah diyakini oleh Comte. Itu kepercayaan akan kemungkinan yang menunjukkan bahwa masyarakat tunduk pada sebab-sebab alamiah. Walaupun Durkheim kurang meyakini rasional total gurunya tersebut akan posisi organisasi ilmiah masyarakat. Dengan dasar ini, Durkheim menolak penafsiran ketat dari Comte tentang kemajuan manusia yang dianggap sebagai sangat dogmatis dan tidak tepat. Namun, Durkheim tetap menyetujui campuran ilmu pengetahuan dan pembaharuan dari Comte. Dengan mengadopsi kerangka organis yang dikemukakan Comte yang bernuansa positifis, maka pemikiran Durkheim pun bernuansa kental dengan positivis. Namun tampaknya pandangan Durkheim berbeda dengan pemikiran Comte. Sebab ciri khas pemikiran positivisme Durkheim adalah salah satunya untuk mendekati masyarakat sebagai sebuah kenyataan organis yang independen yang memiliki hukum-hukumnya sendiri. Holisme metodologi Durkheim berkaitan dengan sebuah pendirian yang sangat deterministik yang berpendapat bahwa individu-individu tidak berdaya di hadapan pembatasan-pembatasan dari kekuatan-kekuatan sosial yang menghasilkan penyesuaian diri dengan norma-norma sosial atau tingkah laku yang disebabkan oleh norma sosial tersebut.
Durkheim juga mengkombinasikan pengambilan jarak ilmiah dan determinisme kausal dengan kepercayaan bahwa ilmu masyarakat memberi semacam jawaban untuk masalah-masalah etis normatif dan filsafat tradisional. Implikasi pandangan positivistik Durkheim terhadap moral dan terapan dikategorikan sebagai sebuah fakta sosial. Fakta sosial tersebut didefinisikan sebagai cara-cara bertindak, berpikir dan merasa yang berada di luar individu dan dilengkapi atau dimuati dengan sebuah kekuatan memaksa yang dapat mengontrol individu. Fakta sosial itulah yang akan mempengaruhi setiap tindakan, pikiran, dan atau rasa dari individu. Durkheim menyatakan apa yang dipikirkan oleh kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat, dan cara hidup umum manusia sebagai sesuatu yang terkandung dalam institusi, hukum, moral, dan ideologi-ideologi politis. Menurut Durkheim, bagaimanapun sadarnya individu, ia harus tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban itu menurut bahasa, adat istiadat, kebiasaan, dan hukum masyarakatnya, di mana kesemuanya itu merupakan fakta-fakta sosial yang tidak bisa direkayasa atau tidak bisa diciptakannya, melainkan ia terpaksa menjalankan dan menyesuaikan diri dengan fakta sosial tersebut. Jika individu tidak dapat menyesuaikan dengan fakta sosial tersebut, maka individu akan menerima konsekuensi-konsekuensi penolakan sosial dan menerima hukuman. Maka dari sini ada sebuah unsur. Durkheim mengembangkan konsep pokok sosiologi penting dan kemudian diujinya melalui studi empiris. Dalam The Rule of Sociological Method, Durkheim menekankan bahwa tugas sosiologi adalah mempelajari apa yang ia sebut sebagai fakta-fakta sosial. Ia membayangkan fakta sosial sebagai kekuatan dan struktur yang bersifat eksternal dan memaksa individu. Studi tentang kekuatan dan struktur berskala luas ini, misalnya hukum yang melembaga dan keyakinan moral bersama dan berpengaruhnya terhadap individu, menjadi sasaran studi banyak teoritis sosiologi di kemudian hari. Dalam bukunya yang berjudul Suicide, Durkheim berpendapat bahwa bila ia dapat menghubungkan perilaku individu seperti bunuh diri dengan fakta-fakta sosial, maka ia dapat menciptakan alasan yang meyakinkan tentang pentingnya disiplin sosiologi. Tetapi Durkheim tidak sampai melakukan pengujian terhadap alasan kenapa individu A dan individu B melakukan bunuh diri. Dia lebih tertarik terhadap penyebab berbeda-beda dalam rata-rata perilaku bunuh diri di kalangan kelompok, wilayah, negara, dan di kalangan golongan individu yang berbeda. Argumen dasarnya adalah bahwa sifat dan perubahan fakta sosiologilah yang menyebabkan perbedaan rata-rata bunuh diri. Misalnya, perang atau depresi ekonomi dapat menciptakan perasaan depresi kolektif yang menyebabkan meningkatnya angka bunuh diri. Masih banyak yang dibahas tentang masalah ini, tetapi tujuan utamanya adalah untuk mengatakan bahwa Durkheim mengembangkan pandangan sosiologi tersendiri dan mencoba menunjukkan kegunaannya dalam studi ilmiah tentang bunuh diri. The Rule of Sociological Method, ia membedakan fakta sosial menjadi dua, yakni fakta sosial material dan fakta sosial non-material. Meski ia membahas keduanya dalam karyanya, perhatian utamanya lebih tertuju pada fakta sosial non-material, misalnya kultur dan institusi sosial, daripada fakta sosial material yang membahas lebih ke birokrasi atau hukum. Durkheim menyimpulkan bahwa masyarakat primitif dipersatukan oleh fakta sosial non-material, khususnya oleh ikatan moralitas bersama atau oleh apa yang ia sebut dengan kesadaran kolektif yang kuat. Tetapi karena kompleksitas masyarakat modern, kekuatan kesadaran
kolektif itu telah menurun. Ikatan utamanya dalam masyarakat modern adalah pembagian kerja yang ruwet yang mengikat orang yang satu dengan orang yang lainnya dalam hubungan yang saling bergantung. Tetapi menurut Durkheim, pembagian kerja dalam masyarakat modern menimbulkan beberapa patologi. Dengan kata lain, divisi kerja bukan metode yang memadai yang dapat membantu menyatukan masyarakat. Kecenderungan sosiologi konservatif Durkheim terlihat ketika ia menganggap revolusi tak diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Menurutnya, berbagai reformasi dapat memperbaiki dan menjaga sistem sosial modern agar tetap berfungsi. Meski ia mengakui bahwa tak mungkin kembali ke masa lalu, di mana kesadaran kolektif masih menonjol, namun ia menganggap bahwa dalam masyarakat Meski ia mengakui bahwa tak mungkin kembali ke masa lalu, di mana kesadaran kolektif masih menonjol, namun ia menganggap bahwa dalam masyarakat modern, moralitas agama dapat diperkuat dan karena itu manusia akan dapat menanggulangi penyakit sosial yang mereka alami dengan cara yang lebih baik. Dalam karyanya yang terakhir, yakni The Elementary Form of Religious Life, ia memusatkan perhatian pada bentuk terakhir fakta sosial non-material, yakni agama. Dalam karya ini, Durkheim membahas masyarakat primitif untuk mengemukakan akar agama. Durkheim yakin bahwa ia akan dapat secara lebih baik menemukan akar agama itu dengan jalan membandingkan masyarakat primitif yang sederhana ketimbang di dalam masyarakat modern yang kompleks. Temuannya adalah bahwa sumber agama adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakatlah yang menentukan bahwa sesuatu itu bersifat sakral dan yang lainnya bersifat profan, khususnya dalam kasus totemisme. Dalam agama primitif atau totemisme ini, benda-benda mati seperti tumbuh-tumbuhan dan binatang itu didewakan. Totemisme dilihat sebagai tipe khusus fakta sosial non-material, sebagai sebentuk kesadaran kolektif. Akhirnya, Durkheim menyimpulkan bahwa masyarakat dan agama, atau lebih umum lagi, kesatuan kolektif adalah satu dan sama. Agama adalah cara masyarakat memperlihatkan dirinya sendiri dalam bentuk fakta sosial non-material. Sedikit banyak Durkheim tampak mendewakan masyarakat dan produk-produk utamanya. Jelasnya, dalam ia mendewakan masyarakat, ia menampakkan pendirian yang sangat konservatif. Orang yang tak mau menjatuhkan sumber ketuhanannya sendiri atau sumber kehidupan masyarakatnya. Karena ia menyamakan masyarakat dengan dewa atau Tuhan. Maka Durkheim tak berkecenderungan untuk mendorong revolusi. Durkheim adalah seorang yang reformis, yang mencari cara untuk meningkatkan fungsi masyarakat. Dalam hal ini dan dalam hal lainnya, Durkheim sejalan dengan sosiolog konservatif Perancis. Fakta bahwa ia menghindari berbagai ekses sosiologi Perancis telah menjadikannya sebagai tokoh terpenting dalam sosiologi Perancis. Buku-buku lainnya dan karya Durkheim membantu memantapkan posisi sosiologi di dunia akademi di Perancis pada masa pergantian abad dan menempatkan Durkheim pada posisi puncak dalam bidang kajian yang sedang tumbuh saat itu. Pada tahun 1898, Durkheim menerbitkan jurnal ilmiah yang berjudul L'Année Sociologique. Jurnal ini sangat berpengaruh dalam perkembangan dan penyebaran pemikiran sosiologi. Durkheim dengan gigih membantu pertumbuhan sosiologi dan ia menggunakan jurnalnya sebagai sarana untuk membangun kelompok muridnya.
Muridnya ini kemudian mengembangkan gagasan Durkheim dan menyebarkan ke berbagai aspek kehidupan sosial yang lain, seperti sosiologi hukum dan sosiologi perkotaan. Pada tahun 1910, Durkheim mendirikan pusat kajian sosiologi yang kuat di Perancis, dan kajian sosiologi secara akademis melembaga secara baik di Perancis. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau penjelasannya yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.